Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan nama budaya. Pada hari ini, kami dari kelompok Rusia akan mempresentasikan mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri dari Rusia. Next slide. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok Rusia. Ada Andrea Rine Kristi, Jonathan Halomoan, Kaunita Putri, Rahman Yonadil Jainuddin, Zaifran Azerika, dan Arya Dira. Berikut adalah tabel konten sepanjang presentasi tim kami. Yang pertama ada kebijakan politik luar negeri Rusia, lalu ada kebijakan militer luar negeri Rusia, dan ada kebijakan ekonomi luar negeri Rusia. Juga pada sesi terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama ada kebijakan politik luar negeri Rusia. Next. Rusia tertarik untuk mengembangkan hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan Ukraina atas dasar saling menghormati dan komitmen untuk membangun hubungan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan nasional Rusia. Rusia berjanji untuk melakukan segala upaya untuk mempromosikan penyelesaian politik dan diplomatik dari konflik internal di Ukraina dan bekerja sama dengan semua negara yang berkepentingan dengan badan-badan internasional. Next. Dengan Uni Eropa, yang pertama, Uni Eropa tetap menjadi mitra perdagangan dan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang penting bagi Rusia. Rusia tertarik pada kerjasama yang konstruktif, stabil, dan dapat diprediksi dengan negara-negara Uni Eropa berdasarkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan menghormati kepentingan satu sama lain. Pengembangan lebih lanjut dari hubungan dengan Uni Eropa menyiratkan peningkatan kerangka kontrak hukum serta mekanisme kerjasama kelembagaan untuk memastikan manfaat bersama dan konfigurasi terbaik dari ikatan kemitraan termasuk dari segmen energi. Prioritas strategi Rusia dalam hubungannya dengan Uni Eropa adalah membangun ruang ekonomi dan kemanusiaan bersama dari Atlantik hingga Pasifik dalam menyelaraskan kepentingan proses integrasi Eropa dan Eurasia yang diharapkan dapat mencegah munculnya garis pemisah di benua Eropa. Lalu yang kedua, Rusia berkomitmen untuk melihara dialog yang intensif dan saling menguntungkan dengan Uni Eropa mengenai item-item utama dalam agenda kebijakan luar negeri, serta lebih lanjut mempromosikan kerjasama praktis dalam kebijakan luar negeri, militer, serta isu-isu politik. Adapun potensi bagi Rusia dan Uni Eropa untuk meningkatkan upaya gabungan dalam melawan terorisme, migrasi yang tak terkendali dan ilegal, serta kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia, perdagangan gelap obat-obatan, narkotika, zat psikotropika, prekursornya dan senjata, bahan peledak, dan kejahatan dunia maya. Lalu yang ketiga, rezim visa tetap menjadi salah satu hambatan utama untuk memperluas kontrak antara Rusia dan Uni Eropa. Oleh karena itu, penghapusan persyaratan visa sebagai timbal balik secara bertahap berharap dapat memberikan dorongan yang kuat untuk memperkuat kerjasama dan ikatan ekonomi, kemanusiaan, budaya, dan pendidikan antara Rusia dan Uni Eropa. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri Rusia untuk ASEAN. Rusia berusaha untuk memperkuat kemitraan dialog jangka panjang yang komprehensif dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB Asia Tenggara, yaitu ASEAN, dan mencapai kemitraan strategis. Upaya di bidang ini akan didukung oleh kerjasama yang diperluas dalam kerangka kerja seperti KTT Asia Timur, yang menyediakan platform untuk dialog strategis antara para pemimpin negara tentang isu-isu konseptual yang terkait dengan pengembangan kawasan Asia Pasifik, Forum Regional ASEAN, dan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN dengan mitra dialog. Next slide. Dan selanjutnya untuk Amerika, Federasi Rusia tertarik untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat.
dengan mempertimbangkan bahwa kedua negara memikul tanggung jawab khusus untuk stabilitas strategis global dan keamanan internasional secara umum, serta potensi besar dalam perdagangan dan investasi, ilmiah dan teknis, dan kerjasama lainnya. Rusia percaya bahwa dialog dengan AS mengenai isu-isu bilateral maupun internasional dapat berkembang secara stabil dan dapat diprediksi hanya jika dilakukan dengan pijakan yang setara, berdasarkan rasa saling percaya, menghormati kepentingan satu sama lain, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Yang kedua, Rusia menganjurkan kerjasama konstruktif dengan Amerika Serikat dalam pengendalian senjata dengan mempertimbangkan hubungan tak terpisahkan antara perang ofensif dan defensif strategis, dan keharusan untuk menjadikan perlucutan senjata nuklir sebagai proses multilateral. Yang ketiga adalah Rusia mengharapkan Amerika Serikat untuk secara ketat mematuhi norma-norma hukum internasional, terutama yang diatur dalam Piagam PBB dalam tindakannya di panggung internasional. Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan militer luar negeri dari Rusia. Sebelumnya kita bahas dulu tentang kekuatan dari militer Rusia. Jadi seperti yang kita tahu, kekuatan militer Rusia itu merupakan salah satu yang terkuat dan kekuatan yang paling ditakuti di seluruh dunia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Putin sangat mengandalkan kekuatan militernya. Jadi kekuatan militer Rusia itu merupakan kunci. Karena Putin yang selama ini, selama puluhan tahun memfokuskan perhatiannya ke aspek militer Rusia, membuat para ahli berpendapat bahwa militer Rusia merupakan kunci bagi segala kebijakan luar negeri yang Putin ambil. Yang ketiga adalah fokus utama kebijakan luar negeri Rusia. Salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri Rusia di bidang militer di bawah kepemimpinan Putin adalah untuk menekan ekspansi negara-negara barat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Putin juga memutuskan untuk menginvasi Ukraina. Selain itu, Putin juga rutin untuk mengadakan perjanjian dengan berbagai negara di bidang militer. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama militer dengan Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih, Jonathan. Maaf sebentar ya. Jadi, Rusia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia pada saat operasi pembebasan Irian Barat. Uni Soviet memberikan dukungan militer bagi Indonesia. Kekuatan angkatan laut milik Indonesia meningkat sebanyak 5 kali lipat. Dan dengan didatangkannya peralatan tempur dari Rusia seperti 1 buah kapal penjelajah, 8 destroyer, 12 kapal selam, termasuk 100 tank amfibi PT-76. Sementara itu, Angkatan Udara memiliki 160 pesawat tempur, diantaranya 30 pesawat pembom jarak jauh dengan seri Tu-16KS, 50 Tu-16, 80 buah jet tempur MiG-19 dan MiG-17. Jadi kurang lebih itu dukungan yang pernah Rusia kasih buat Indonesia, di mana bisa dilihat kebijakan yang diambil sama Rusia itu memang kurang lebih sedikit cukup berpacu kepada kekuatan militernya sendiri. Boleh lanjut? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kebijakan ekonomi luar negeri Rusia. Oke, di sini ada konten-konten dari materi yang ketiga, itu ada keadaan ekonomi Rusia, sanksi yang diberikan Amerika, dan sanksi untuk negara Eropa dan Amerika dari Rusia. Oke, dimulai dari yang pertama, situasi ekonomi Rusia. Pada 24 Februari 2022, negara-negara Barat
menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas keputusannya menginvasi Ukraina. Hal ini dapat dilihat dari di mana Bank Sentral Rusia telah menggandakan lebih dari 2 kali lipat suku bunga utamanya menjadi 20% untuk mencoba untuk menopangnya. Namun, dari banyaknya sanksi tersebut, pemerintah Rusia mengatakan bahwa mereka dapat bertahan dari sanksi negara-negara barat tersebut atas invasinya ke negara tetangga Ukraina. Next. Baik, di sini terdapat beberapa sanksi yang dijatuhkan AS kepada Rusia. Yang pertama, menghapus Bank Sentral Rusia dari sistem pesan SWIFT global, lalu membatasi ruang gerak Bank Sentral Rusia untuk mempertahankan rubel, dan menutup wilayah udara Amerika Serikat untuk pesawat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Rusia. Next. Baik, Biden mengatakan bahwa larangan-larangan tersebut akan semakin mengisolasi Rusia dan membebani ekonominya. Dan dari situ dia mencatat bahwa rubel Rusia dan pasar saham masing-masing telah kehilangan 30% dan 40% dari nilai sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke sanksi yang diberikan ke Amerika dan Eropa oleh Rusia. Yang pertama, Rusia melarang maskapainya dari 36 negara. Sejak akhir Februari, Rusia melarang maskapai penerbangan dari 36 negara, termasuk Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, dan Kanada, menggunakan wilayah udara Rusia. Mengutip Reuters, larangan terbang itu sebagai tindakan pembalasan setelah menerapkan sanksi yang menargetkan sektor penerbangannya Rusia. Nah, terus kita ke yang kedua, rencana kurangi impor gas ke Eropa. Rusia memberikan ultimatum yang akan memotong suplai gas ke Eropa sebagai tanggapan sanksi yang dijatuhkan terkait serangan negara itu ke Ukraina. Dalam sebuah pernyataannya, Deputi Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, mengatakan rencana pemotongan sendiri akan dilakukan pada pipa gas Nord Stream 1 yang membentang di wilayah Laut Baltik. Meski begitu, pihaknya menegaskan belum akan mengambil langkah-langkah penghentian suplai Nord Stream. Merupakan jaringan pipa gas bawah laut yang membentang dari Rusia ke Jerman yang terdiri dari atas Nord Stream 1 dan 2. Bisa next slide. Lalu yang ketiga, Rusia melarang ekspor impor bahan tertentu yang dari Rusia. Sejak hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekret ekonomi khusus. Ini untuk membatasi atau melarang impor dan ekspor produk serta bahan mentah tertentu dari Rusia pada tahun 2002. Namun draft produk yang akan dibatasi atau dilarang belum ditentukan oleh pemerintah Kremlin. Menurut laporan media pemerintahan RIA yang merupakan CNN internasional, pemerintah sendiri akan mengumumkan detailnya dalam 2 hari ke depan. Nah, terus yang keempat, melegalkan pencurian paten dari negara-negara yang berikan sanksi ke Rusia. Pemerintah Rusia secara resmi melegalkan pencurian paten dari negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadapnya terkait serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini diterangkan dalam sebuah putusan yang resmi yang akan dikeluarkan pemerintah Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia menegaskan bahwa paten ini dapat dicabut bagi barang-barang yang memegang dibatasi impornya selama sanksi dijatuhkan. Ini untuk melindungi kepentingan produksi di negara tersebut.
Baik, di bagian ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Rusia dengan kebijakan luar negerinya mengambil model strategi konfrontasi sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh William D. Coplin dengan memperhatikan kepentingan nasional Rusia saat mengambil tindakan untuk kebijakan luar negeri tersebut. Dalam hal ini, konflik Ukraina dan Rusia menjadi salah satu tinjauan utama dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Rusia ketika mengambil tindakan invasi di Ukraina yang memilih masuk NATO dan melanggar perjanjian Minsk. Rusia melihat hal ini sebagai sesuatu yang memprovokasi sebab NATO telah melanggar perbatasan wilayah Rusia dan Rusia melakukan hal ini demi melindungi wilayah negaranya dari strategi NATO dan negara-negara barat terkait perebutan wilayah. Next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok Rusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kebijakan luar negeri Ukraina. Oke, next slide. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Janska Salva, yang kedua ada Syifa Humaira, yang ketiga ada saya sendiri, Talida Komsa, yang keempat ada Gabriela Diedra, dan yang kelima ada Silviana Saida. Next. Lalu subbab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Ukraina. Jadi sebenarnya kebijakan luar negeri Ukraina ini tentu merupakan berbagai pendekatan strategis yang diambil oleh Ukraina dalam hubungannya dengan negara-negara asing, kerjasama dengan organisasi internasional, promosi kepentingan nasional, dan perlindungan hak-hak warga negaranya, serta diaspora di luar negeri. Jadi seperti yang kita tahu ya, sebelum masuk ke pembahasan, Ukraina ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara Eropa dan Rusia, serta dilihat sebagai pintu gerbang menuju Eropa Utara. Secara geografis, Ukraina ini juga terletak di Tenggara Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara dan timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Ukraina sendiri termasuk ke dalam negara pecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991. Setelah berdiri menjadi negara yang merdeka dari runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Ukraina ini pada awalnya saling mengakui kedaulatan antar negara. Presiden Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina menyatakan tidak akan menyetujui konsesi apapun yang berkaitan dengan integritas teritorial negaranya, karena kedaulatan merupakan suatu hal yang esensial. Dengan kedaulatan tersebut, Ukraina berhak untuk menentukan langkah maupun kebijakan luar negeri yang akan diambil demi mempertahankan kepentingan nasionalnya, termasuk bergabung ke dalam NATO maupun Uni Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konflik Crimea dan tujuan Ukraina bergabung ke NATO. Presiden Ukraina Petro Poroshenko menemui Komisi NATO Ukraina pada KTT NATO di Wales pada bulan September 2014. Poroshenko membahas ketidaksetujuannya dengan aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea dan permasalahan Ukraina Timur yang melanggar hukum internasional. NATO berjanji untuk mendukung upaya pemerintah Ukraina dalam memenuhi aspirasi rakyat di seluruh wilayah Ukraina tanpa adanya gangguan eksternal. Kerjasama yang dilakukan Ukraina dengan NATO adalah konsultasi dan dukungan keuangan di bidang diplomasi publik, hubungan media dan komunikasi strategis, serta sektor pertahanan dan keamanan yang sedang diperkuat melalui pengembangan kemampuan dan kapasitas program yang telah dibentuk untuk mendukung pengawasan di 5 wilayah. Hubungan kemitraan antara Ukraina dengan NATO telah dimulai sejak awal tahun 1990. Kerjasama Ukraina dengan NATO merupakan bentuk kerjasama militer untuk menjaga pertahanan dan keamanan antar negara yang berada di Amerika Utara dan Eropa. Ukraina bergabung dengan North Atlantic Cooperation Council di tahun 1991 dan Partnership for Peace Program di tahun 1994, setelah Ukraina berhasil memerdekakan diri.
Hubungan ini diperkuat dengan penandatanganan Piagam Distinctive Partnership di tahun 1997 yang membentuk Komisi NATO Ukraina atau NUC. Melihat kondisi konflik yang melanda Ukraina dan Rusia, NATO siap memberikan dukungan untuk pengembangan kemampuan dan peningkatan kapasitas di Ukraina. Setelah eskalasi militer Rusia di Crimea dan dengan kemerdekaan dan integritas wilayah di bawah ancaman, Ukraina dipanggil pasal 14 dari Piagam NATO Ukraina dan meminta pertemuan Komisi NATO Ukraina yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai keinginan Ukraina bergabung dalam Uni Eropa. Jadi selain NATO, keinginan Ukraina ini untuk bergabung dengan Uni Eropa juga nyatanya merupakan aspirasi dari rakyatnya. Terlebih lagi seperti yang kita ketahui, invasi militer saat ini memperkuat rakyat Ukraina untuk mau bergabung ke dalam Uni Eropa. Jadi setelah berpisah dan merdeka dari Uni Soviet, sebenarnya terdapat periode-periode yang saling berganti di mana ada presiden Ukraina yang pro-Rusia, ada juga presiden yang pro-Barat. Jadi persaingan Uni Eropa dan Rusia atas Ukraina ini sebenarnya udah dimulai sejak kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991. Uni Eropa terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan Ukraina, misalnya pada tahun 1993 membentuk hubungan resmi dan kerjasama seperti The Partnership and the Cooperation Agreement pada setahun setelahnya. Lalu pada 2004, Ukraina masuk ke dalam The European Neighborhood Program dan The Eastern Partnership pada tahun 2009. Puncaknya ini pada tahun 2014, di mana terdapat The Association Agreement yang ditandatangani oleh Uni Eropa, dan ini membuat Rusia itu memberi efek yang sebelumnya tidak terbayangkan, yaitu intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia berujung pada aneksi Crimea pada tahun 2014. Jadi Rusia ini tentu aja ingin pengaruhnya itu tetap berada di dalam Ukraina. Jadi keputusan membuat Ukraina dengan menandatangani aksesi keanggotaan Uni Eropa dilakukan melalui pertimbangan. Jadi jika suatu negara anggota Uni Eropa diintervensi oleh negara lain, tentunya Uni Eropa itu dapat membantu secara militer. Hal ini berdasar pada Mutual Defense Clause pasal 42 ayat 7 Perjanjian Uni Eropa, yang menyatakan bahwa jika suatu negara Uni Eropa menjadi korban agresi bersenjata di wilayahnya, negara-negara Uni Eropa lainnya berkewajiban untuk membantu dengan segala cara yang mereka kuasai sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Selanjutnya, jika dilihat dari segi ekonomi, pasar tunggal dan integrasi ekonomi tentunya akan memberi efek meningkatkan daya saing, efisiensi, dan volume perdagangan intra-Uni Eropa. Jadi, Uni Eropa itu nantinya diharap dapat membantu negara Ukraina dalam meningkatkan posisi mereka dalam perdagangan internasional. Jadi, dalam hal ini, Ukraina itu mengambil sebuah keputusan penting, yakni mendekati Uni Eropa dengan cara dialog politik, dan juga membangun aturan-aturan dasar kerjasama di berbagai bidang, misalnya di energi, perdagangan, dan pendidikan, yang membuat Ukraina melaksanakan reformasi dan juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Perjanjian asosiasi tersebut juga memberi peluang bagi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kenapa? Karena berbagai hambatan pajak nantinya akan dihapuskan dan ada kemudahan bebas visa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kebijakan luar negeri Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Keputusan Ukraina untuk menjadi anggota NATO dan Uni Eropa membuat Rusia murka. Rusia menganggap dengan masuknya Ukraina ke dalam NATO akan mengancam eksistensi Rusia. Akhirnya Rusia menyerukan invasi militer ke Ukraina. Presiden Ukraina telah berulang kali menyerukan pembicaraan dengan Putin, tetapi tidak memberikan tanda-tanda bahwa ia akan menyetujui pembicaraan atas dasar demilitarisasi. Setelah Rusia melakukan invasi dan perang antara Rusia-Ukraina pecah, Ukraina telah mengumumkan darurat militer yang berarti militer mengambil kendali sementara. Ukraina telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, menawarkan senjata kepada siapa saja yang menginginkannya, dan mengumumkan jam malam untuk Kiev. Boleh di next. Selanjutnya, ada model adaptif rumusan kebijakan luar negeri menurut James Rosenau. Menurut James Rosenau, kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai sebuah perilaku yang adaptif. Rosenau mengumpamakan negara sebagai suatu organisme yang melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, termasuk dalam pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina.
Perubahan merupakan hal yang ditekankan dan penting dalam kebijakan luar negeri yang adaptif, karena apabila tidak terdapat perubahan, maka tidak ada hal yang harus diadaptasi oleh negara. Berdasarkan model adaptif tersebut, terdapat 3 variabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan 3 variabel atau 3 faktor tersebut. Yang pertama ada external change. Jadi external change ini merujuk pada perubahan kondisi eksternal yang membuat negara melakukan tindakan adaptasi dengan mengeluarkan suatu kebijakan terkait perubahan tersebut. Yang kedua ada structural change atau internal, yaitu perubahan internal yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Dan yang ketiga ada leadership yang melihat peran individu, yaitu pemimpin negara dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternalnya, yaitu atau external change-nya menurut James Rosenow. Yang pertama itu ada Rusia ikut campur dalam gerakan separatis di kawasan Donbas. Yang seperti kita tahu, di Ukraina terdapat ada pro-Rusia yang menyebabkan mereka itu ingin melakukan separatis, dan hal tersebut segala tindakannya di-backup oleh Rusia. Lalu yang kedua itu ada rasa khawatir bagi Rusia itu sendiri jika Ukraina resmi bergabung dengan NATO yang dimana mereka beranggapan bahwa hal itu bisa membahayakan keamanan nasional Rusia. Lalu yang ketiga itu ada ikut campurnya media Barat, di mana hal ini ada waktu terjadinya isu-isu bahwa Rusia ingin melakukan invasi, media Barat mulai mempublikasikan segala artikel-artikelnya yang membuat masyarakat internasional pun menjadi memanas gitu ke situasinya. Jadi hal tersebut juga mendorong Rusia akhirnya melakukan invasinya. Lalu yang keempat itu ada Rusia melancarkan aksi invasinya secara tiba-tiba. Hal ini ditunjukkan di bala tentara Rusia itu ditaruh di berbagai kota di Ukraina, yang bisa kita ketahui itu ada Donetsk dan Luhansk. Dan yang kelima itu ada invasi yang terus berlanjut dari desa-desa kecil ke kota besar lainnya. Tadi yang pertama itu ada kota Luhansk dan Donetsk, di mana Rusia mulai menguasai kota tersebut dan mulai merambat kepada desa kecil hingga ke kota besar lainnya seperti ibu kota Ukraina sendiri, yaitu Kiev. Lalu yang kelima ini invasi yang terus berlanjut, tadi udah yang invasi terus berlanjut. Lalu yang keenam ini ada PBB. Di mana PBB ini sebagai organisasi perdagangan dunia, bisa kita lihat hingga saat ini mereka tidak adanya keputusan yang tegas dalam menangani tindakan Rusia ini, karena hingga saat ini banyak negara yang mulai memberikan sanksi kepada Rusia, namun hal tersebut tuh tidak digubris oleh Rusia. Nah, dan juga tidak dihiraukan oleh Rusia karena Rusia ini tetap melanjutkan invasinya. Hal tersebut membuat Ukraina menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri dengan melihat situasi eksternal yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktural atau internal change, di mana struktural atau internal change ini merupakan pengaruh dari dalam negeri, seperti struktur kepemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina adalah konflik Crimea pada tahun 2014, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konflik ini berasal dari pelengseran Yanukovych pada The Revolution of Dignity pada tahun 2014 yang menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pro-Uni Eropa dan pro-Rusia atau kita kenal sebagai pro-Moskow. Pihak pro-Uni Eropa ini berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pihak pro-Rusia berasal dari masyarakat dan politisi Crimea. Kemudian pada awal tahun 2014, Perdana Menteri Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina, seperti yang sudah disebutkan tadi. Pemerintah Rusia kemudian menerima permintaan dari Perdana Menteri Crimea tersebut dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea. Nah, campur tangan Rusia ini atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik serta ekonominya. Letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan oleh Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Lalu seperti yang kita tahu, pada satu titik, kemudian konflik ini mengerucut, di mana pada akhirnya Crimea dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah kaum separatis pro-Moskow di Donetsk dan Luhansk. Baru-baru ini,
saat perang Ukraina dan Rusia, Ukraina juga menghadapi masalah dalam negerinya, yaitu kaum separatis pro-Moskow yang menduduki Donetsk dan Luhansk, di mana di sini Ukraina harus menetapkan kebijakan luar negeri untuk mempertahankan Donetsk dan Luhansk sehingga tidak terulang lagi konflik Crimea pada tahun 2014, di mana mengurangi populasi Ukraina yang sekarang sudah menjadi 44 juta. Seperti yang kita tahu, populasi atau masyarakat merupakan hal yang krusial dalam satu negara, sehingga pada saat ini meskipun Ukraina sedang repot dengan Rusia, maka Ukraina juga tetap harus menentukan kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan Donetsk dan Luhansk supaya tidak dianeksasi lagi oleh Rusia. Kemudian yang ketiga, ada keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO ini dimulai karena konflik Crimea juga pada tahun 2014, dikarenakan NATO berjanji untuk mendukung upaya pemerintah Ukraina dalam memenuhi aspirasi rakyat di seluruh wilayah Ukraina tanpa gangguan eksternal, termasuk membantu Ukraina untuk mencegah separatis pro-Moskow yang ada di Donetsk dan Luhansk. Hal tersebutlah yang menyebabkan Ukraina ingin sekali bergabung dengan NATO. Lalu yang keempat, selain bergabung dengan NATO, kepemerintahan serta masyarakat Ukraina yang sangat mengidolakan negara-negara Eropa ini mengharuskan atau memberikan kebijakan luar negeri Ukraina yang sangat ingin bergabung dengan negara-negara di Uni Eropa. Ya, itu merupakan hal yang wajar di mana negara-negara di Uni Eropa memiliki pertumbuhan ekonomi serta politik yang sangat signifikan, sehingga tidak merupakan hal yang aneh apabila Ukraina sangat mengidolakan negara-negara di Eropa dan ingin bergabung dengan Uni Eropa sesegera mungkin. Kemudian, yang terakhir adalah berdasarkan keempat poin di atas, berarti kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Ukraina ini belum memiliki satu paham dan tujuan yang sama, di mana di Ukraina sendiri masih ada kaum yang berbeda tujuan, yaitu kaum pro-Moskow dan kaum pro-Uni Eropa. Apabila Ukraina ingin bersatu dan ingin menjadi negara yang settle, maka masyarakatnya harus memiliki satu paham dan tujuan yang sama, entah itu pro ke Uni Eropa maupun pro ke Moskow. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi faktor internal change di Ukraina yang menyebabkan kebijakan luar negeri Ukraina seperti pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis leadership, yang mana di sini memiliki fokus utama yaitu motivasi dan latar belakang pemimpin dalam mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, yang mana ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, sudut pandang, pengalaman, emosi, atau faktor historis dan adanya tekanan dari pemimpin tersebut. Nah, dari yang dijelaskan rekan-rekan sebelumnya, didapat nih bahwa arah yang diinginkan oleh Presiden Zelensky ini merupakan arah kebijakan luar negeri yang condong ke Amerika dan Uni Eropa. Di mana kita harus tahu nih sebelumnya gimana sih latar belakang dari Presiden Ukraina ini. Diketahui bahwa Zelensky ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum, namun berkarir tidak sejalan nih dengan latar belakang pendidikannya, yaitu berkarir di bidang hiburan sebagai aktor di acara TV komedi, sehingga memiliki pengalaman di bidang media dan sebagainya sebelum terpilih nih sebagai presiden pada tahun 2019. Nah, Volodymyr Zelensky ini merupakan presiden Yahudi pertama Ukraina, yang mana nggak heran nih Presiden Zelensky meminta dukungan orang-orang Yahudi Amerika Serikat untuk negaranya yang tengah menghadapi serangan dari Rusia. Zelensky ini telah menunjukkan identitas Yahudinya secara terbuka dan menyatakan solidaritas dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai seorang Yahudi, Zelensky ini membandingkan kehancuran yang terjadi yang disebabkan oleh Rusia di negaranya dengan kebrutalan tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Ibaratnya Zelensky ini seperti ini trauma dengan kejadian yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Di mana karena latar belakangnya ini yang dulunya merupakan seorang aktor komedi, Zelensky juga aktif dalam mengembangkan kekuatan soft power di Ukraina melalui media dan komunikasi publik, seperti video yang melihatkan dia benar-benar turun nih seperti pahlawan yang tetap hadir meskipun nyawanya tuh turut terancam dan menyebarkan narasi ajakan kepada relawan internasional lewat media. Next.
Nah, selanjutnya narasi underdog effect dalam perang informasi antara Ukraina dan Rusia, di mana perang informasi ini informasinya sendiri ini menjadi senjata dalam peperangan ini, di mana yang diperebutkan adalah pikiran dari individu-individu yang mendapat informasi dan adanya disinformasi dari perang tersebut. Nah, di sisi lain, perang ini tuh sebenarnya udah bukan baru aja terjadi ya, jadi udah lama terjadi sejak seperti dari teman-teman yang dijelaskan tadi bahwa sejak aneksasi Crimea pada tahun 2014 silam, di mana Rusia ini menyebarkan narasi bahwa keterlibatan Rusia ini di Crimea ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelompok marginal di Crimea yang mengalami ketidakadilan oleh pemerintah Ukraina, di mana narasi yang sama pun kembali dilancarkan oleh Rusia ini dalam akun-akun media sosialnya yang disebarkan bahwa narasi Rusia ini tuh mau melawan neorazisme Ukraina dan mengancam kelompok Rusia di wilayah tertentu. Namun untuk perang informasi kali ini tuh berbeda dengan perang informasi sebelumnya, di mana kali ini Ukraina memiliki sosok Zelensky yang mana lahir dalam mempengaruhi opini publik di depan kamera. Namun untuk satu yang penting ini bisa mempengaruhi bagaimana peperangan informasi ini itu, yakni konsep yang disebut dengan underdog effect, yang mana dijelaskan bahwa ini membuat audiens ini tuh lebih mendukung pihak yang terlihat itu lebih lemah dalam sebuah persaingan. Jadi bisa jadi ini disebabkan oleh ketimpangan kekuatan militer nih antara Rusia dan Ukraina. Bila dilihat juga sudah jelas ya bahwa Ukraina ini untuk dalam militernya sangat berbanding jauh dengan Rusia gitu. Mungkin dengan perang informasi ini tuh merupakan strategi terbaik yang bisa diambil oleh Presiden Ukraina, mengingat negara-negara Barat dan Amerika Serikat ini tuh nggak ingin terlibat atau setengah hati dalam konflik ini. Mungkin bisa dilanjut, kembalikan ke Ulita. Oke, terima kasih pada rekan-rekan sudah menjelaskan segala faktornya, yang faktor kebijakan luar negeri Ukraina menurut James Rosenau. Nah, ini ada beberapa referensi yang kelompok kami gunakan untuk penelitian kebijakan luar negeri Ukraina. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Laude dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan tentang model kebijakan luar negeri Indonesia dengan studi kasus invasi Rusia ke Ukraina. Nama anggota ada saya sendiri, Anissa Armalia. Selanjutnya di Cila Pinca, ada Lumunga Janeta, ada Maharani Herwidianti, dan juga ada Triani Febia. Yang pertama bagian 1 oleh Lumunga. Baik, bisa di next. Oke. Jadi sebelum masuk kepada invasi Rusia Ukraina yang sedang terjadi, kita akan membahas hubungan keduanya sebelum invasi Rusia di tahun 2014. Hubungan sebelum invasi Rusia tahun 2014. Rusia dan Ukraina merupakan dua negara yang merdeka secara berjeda setelah kepemimpinan Uni Soviet pada 25 Desember tahun 1991 yang ditandai dengan mundurnya pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Secara singkat, hubungan antara Rusia dan Ukraina pasca kemerdekaan mereka berdua mengalami fluktuasi. Contohnya, pertama, pembubaran CIS atau Commonwealth of Independent States yang beranggotakan Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Karena Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekuasaan Rusia dan juga Uni Soviet. Lalu yang kedua, perjanjian persahabatan pada tahun 1997, di mana Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina.
Sebagai gantinya, Rusia harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Ketiga, setelah terpilihnya Leonid Kuchma, Presiden Ukraina, hubungan keduanya kembali memanas. Hal tersebut terjadi karena Ukraina memiliki kedekatan yang lebih cenderung ke Uni Eropa dibandingkan dengan Rusia pada kepemimpinan Kuchma. Lalu yang keempat, pada masa pemerintahan Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina yang terpilih pada tahun 2010, hubungan Rusia dan Ukraina itu kembali dekat. Tidak seperti presiden sebelumnya di mana Viktor cenderung lebih dekat dengan Rusia. Lalu masuk ke poin selanjutnya yaitu invasi Rusia pada 2014. Sebelum membahas invasi Rusia pada tahun 2014, perlu diketahui bahwa invasi ini bermula dari penolakan Viktor untuk bekerja sama dalam integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Hal tersebut menyebabkan konflik antara masyarakat pendukung Rusia dan juga masyarakat pendukung Uni Eropa. Nah, konflik tersebut terus berlangsung hingga berujung pada aneksasi wilayah di Crimea dan juga protes di wilayah Donetsk dan juga Luhansk yang meningkat dan berkembang menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Lalu poin selanjutnya ada perjanjian Minsk pada tahun 2015. Sebagai resolusi dari konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2014, perjanjian Minsk hadir pada Februari 2015 dengan Perancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun upaya damai tersebut akhirnya gagal. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengakuan Rusia atas Luhansk dan Donetsk. Wilayah Luhansk dan Donetsk yang dikuasai oleh masyarakat pendukung Rusia dan telah lama menggencarkan gerakan separatis akhirnya diakui oleh Rusia kemerdekaannya pada 21 Februari 2022 kemarin. Hal tersebut seperti menuangkan minyak pada api yang telah berkorban di antara keduanya. Karena puncak konflik ini akhirnya terjadi pada tidak lama setelahnya, yaitu pada 24 Februari 2022, di mana Rusia melakukan invasi ke wilayah Ukraina. Sebagai poin terakhir, menurut kelompok kami, inti dari tindakan Rusia atas Ukraina ini adalah sebagai wujud kekhawatirannya Rusia akan hadirnya negara-negara pendukung NATO yang berada di sekitarnya. Apalagi infrastruktur militer NATO yang semakin dekat ke Rusia. Hal tersebut terkonfirmasi melalui pernyataan Putin yang mengajukan tuntutan keamanan terperinci pada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta alasan tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Kian. Baik, terima kasih Lumongga. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Namun demikian, prinsip bebas aktif yang dipegang Indonesia tidak identik dengan sikap netral. Bebas dalam prinsip ini mengacu pada kebebasan dalam bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga tidak sekedar mengikuti negara lain, tetapi melakukan upaya yang menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma dan hukum internasional. Artinya, Indonesia juga tetap berupaya untuk memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Konflik di Ukraina sendiri dapat menjadi salah satu contoh di mana Indonesia kembali menegaskan konsistensi akan prinsip tersebut. Terkait dengan konflik ini, Indonesia memutuskan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina. Selain itu, Indonesia juga mendorong penghentian penggunaan kekuatan militer. Indonesia menilai bahwa langkah terbaik dalam situasi Ukraina saat ini adalah dengan deeskalasi, agar proses perundingan dan diplomasi dapat berjalan lebih efektif, serta memungkinkan pembukaan jalur penyelesaian masalah yang lebih kemanusiaan. Kemudian, sesuai dengan prinsip bebas aktif dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia juga telah ikut serta dalam menekankan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukraina. Di samping kebijakan bebas aktif dalam penyelesaian konflik, Indonesia juga turut mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak dari konflik bagi kedaulatan Indonesia sendiri. Beberapa kebijakan yang dibuat seperti kebijakan ekonomi dan kebijakan evakuasi. Dalam kebijakan ekonomi,
Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah merancang sejumlah alternatif terkait pasar ekspor dan impor yang selama ini melibatkan kedua negara tersebut. Sebagai contoh dalam ekspor, terutama dalam produk non-migas seperti minyak kelapa sawit yang selama ini dikirim ke Rusia dan Ukraina. Indonesia telah menyiapkan alternatif tujuan ekspor ke sejumlah negara di Amerika Selatan. Kemudian, Indonesia juga telah menjalankan kebijakan evakuasi warga negara Indonesia di Ukraina melalui Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan kemudahan pelayanan selama perjalanan, baik itu ketika transit maupun ketika tiba di tanah air. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Danti. Oke, selanjutnya masuk ke teori kebijakan luar negeri oleh James Russell. Jadi, di model adaptif ini, setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah dianggap adaptif jika kebijakan tersebut bisa mengatasi suatu perubahan dalam lingkungan eksternalnya, serta berusaha untuk menjaga struktur penting yang ada pada masyarakat dalam acceptable limits. Next. Oke. Jadi selanjutnya ada model adaptif, yaitu setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah dianggap adaptif jika kebijakan tersebut bisa mengatasi suatu perubahan dalam lingkungan eksternalnya, serta berusaha untuk menjaga struktur penting yang ada pada masyarakat dalam acceptable limits. Lalu selanjutnya ada 3 tipe dasar perubahan. Yang pertama itu ada perubahan personal internal. Itu perubahan itu hanya dalam identitas orang-orang yang menduduki peran kepemimpinan pemerintah dan non-pemerintah dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada perubahan politik internal, yaitu perubahan itu juga terdapat dalam persyaratan, kemampuan, dan keterbatasan peran personal lembaga pemerintah dan politik dalam hubungan satu sama lain dan warga negara. Lalu yang terakhir ada perubahan sosial ekonomi, yaitu perubahan dalam persyaratan, kemampuan, keterbatasan, dan hubungan peran kepemimpinan dalam berbagai lembaga masyarakat selain politik dan pemerintahan. Lalu yang selanjutnya ada 3 tipe dasar perubahan eksternal. Yang pertama itu ada perubahan personal eksternal, yaitu pergeseran identitas orang-orang yang menduduki peran kepemimpinan pemerintah dan non-pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada perubahan politik eksternal, yaitu perubahan dalam persyaratan, kemampuan, dan batasan peran pemerintah, baik di dalam dan antara masyarakat lain dan organisasi internasional. Lalu yang selanjutnya itu ada perubahan sosial ekonomi eksternal, yaitu perubahan dalam persyaratan, kemampuan, dan keterbatasan kepemimpinan peran dalam lembaga non-politik dari masyarakat lain dan organisasi internasional. Lalu di sini juga ada 4 pola adaptasi. Yang pertama itu ada preservative adaptation, yaitu sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Lalu yang selanjutnya ada acquiescent adaptation, yaitu bersikap peduli pada perubahan internal dan eksternal. Lalu ada juga intransigent adaptation, yaitu sikap responsif terhadap lingkungan internal. Dan yang terakhir ada promotive adaptation, yaitu bersikap acuh terhadap lingkungan internal dan eksternal. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priyani.
Ya, terima kasih Denti. Oleh karena itu, berdasarkan teori James Rosenau yang telah dipaparkan, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap invasi Rusia ke Ukraina dapat dikategorikan ke dalam preservative adaptation. Preservative adaptation merupakan sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kebijakan luar negeri Indonesia ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Untuk itu, sikap responsif Indonesia terhadap kondisi eksternal adalah Indonesia bersama dengan 140 negara lainnya menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta Rusia untuk menghentikan serangannya terhadap Ukraina dalam voting sidang Majelis Umum PBB sesi khusus darurat yang diselenggarakan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 waktu setempat. Selain itu, respon Indonesia juga didasari pada kondisi di Ukraina yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina, telah dilaporkan bahwa sebanyak 352 orang tewas dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, termasuk diantaranya adalah 14 anak-anak. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina juga memaksa 670.000 masyarakat sipil Ukraina yang harus meninggalkan negaranya dan menjadi pengungsi di negara lain. Kemudian, sikap responsif Indonesia terhadap kondisi internal adalah merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, invasi Rusia terhadap Ukraina tidak dapat dibenarkan. Kemudian, yang menjadi sikap responsif Indonesia terhadap kondisi internal adalah perekonomian nasional. Meskipun saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina belum memberikan dampak yang signifikan, tetapi jika konflik kedua negara terus berlanjut dan negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat terus melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, maka arus perekonomian dunia akan berpengaruh dan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah Indonesia merupakan negara berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Namun demikian, prinsip bebas aktif yang dipegang Indonesia tidak identik dengan sikap netral. Bebas dalam prinsip ini mengacu pada kebebasan dalam bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai contohnya adalah krisis Ukraina, di mana Indonesia kembali menegaskan konsistensi akan prinsip tersebut. Sesuai dengan prinsip bebas aktif dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia juga telah ikut menekan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukraina. Indonesia juga turut mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi dampak konflik bagi kedaulatan Indonesia sendiri, contohnya seperti pada bidang ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia merujuk pada model teori James Rosenau. Hal ini karena dalam teori tersebut terdapat preservative adaptation, yaitu sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal, di mana Indonesia responsif terhadap situasi eksternal, ada permintaan, ada kemungkinan perubahan internal. Indonesia bisa berdampak terhadap rivalitas Rusia-Ukraina karena preservative adaptation, yaitu sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan dan eksternal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.